Kita sebagai manusia itu mempunyai denyut jantung maksimal. Cara mengukurnya adalah 220 dikurangi usia kita. Cara pengukuran 220 dikurangi usia itu sebenarnya tidak akurat, tapi itu cara paling mudah untuk menentukan denyut jantung maksimal kita. Lalu kenapa kita harus menentukan denyut jantung maksimal kita dan harus mengukurnya, lalu harus menerapkannya dalam bersepeda atau olahraga lainnya? Tonton terus video ini. Halo semua, selamat datang lagi di channel Julius Kelly Aji. Pada video kali ini saya akan ajak kalian semua yang hobi berolahraga, salah satunya bersepeda, untuk membahas mengenai denyut jantung maksimal. Meliputi apa itu denyut jantung maksimal, kemudian kenapa perlu mengukur dan mengetahuinya, lalu bagaimana cara mengetahui denyut jantung maksimal masing-masing, baik secara akurat menggunakan alat ataupun dengan perkiraan menggunakan perhitungan rumus-rumus sederhana yang sudah ada. Saya akan coba bahas materi ini sesingkat dan sepadat mungkin. Jadi kalau bisa jangan skip-skip videonya ya. Yang pertama, apa itu denyut jantung maksimal? Denyut jantung maksimal adalah batas atas dari target denyut jantung yang dapat digunakan untuk acuan dalam berolahraga. Denyut jantung maksimal akan menjadi patokan pembagian beberapa zona, yang tiap zona mempunyai manfaat dan tujuan tersendiri. Pembagian paling umum adalah 5 zona, di mana zona 1 digunakan untuk active recovery atau pemanasan. Zona ini berada di 50 hingga 60% dari denyut jantung maksimal. Sedangkan zona 5 digunakan untuk meningkatkan kemampuan tubuh dalam meningkatkan power dan kecepatan. Zona ini berada pada 95 hingga 100% dari denyut jantung maksimal. Ketika sudah melebihi dari denyut jantung maksimal, maka sebenarnya berolahraga di atas denyut jantung maksimal tidak akan mendapatkan manfaat lebih jauh. Malah sangat berisiko mengalami cedera, baik ke tubuh atau ke organ dalam terutama jantung. Karena jika intensitas terlalu tinggi hingga denyut jantung sudah mencapai atau bahkan melebihi denyut jantung maksimal, maka jumlah darah kaya akan nutrisi dan oksigen yang dikeluarkan oleh jantung atau disebut dengan stroke volume bisa saja tidak mencukupi kebutuhan otot tubuh dan organ tubuh yang sedang bekerja ekstra keras dan sedang membutuhkan nutrisi serta oksigen yang lebih tinggi dari yang diedarkan oleh jantung tersebut. Sehingga organ-organ atau sel-sel tubuh dapat mengalami yang namanya iskemik atau kekurangan oksigen. Jika durasinya singkat, maka tubuh akan memanfaatkan metabolisme anaerobik. Namun jika durasinya bermenit-menit, maka ada kemungkinan sel-sel yang kekurangan oksigen atau iskemik tersebut mengalami infark atau kematian jaringan yang permanen. Yang kedua, kenapa perlu mengukur denyut jantung maksimal? Seperti tadi yang saya jelaskan ya, dengan mengukur dan mengetahui denyut jantung maksimal, maka kita bisa mengetahui zona denyut jantung. Dan dengan mengetahui zona denyut jantung, maka kita bisa berolahraga dengan target denyut jantung tertentu. Misal untuk meningkatkan kebugaran atau meningkatkan fungsi jantung dan paru-paru. Maka kita perlu berolahraga di zona aerobik. Zona aerobik ini berada di zona 2 akhir hingga zona 3 atau terdapat pada 70 hingga 80% dari denyut jantung maksimal masing-masing. Tinggal kalikan saja denyut jantung maksimal kalian dengan 0,7 dan 0,8. Jika sudah ketemu hasilnya, maka itu adalah denyut jantung di zona aerobik kalian. Atau cara mudahnya adalah dengan mencari di internet kalkulator zona denyut jantung atau MHR Zone Calculator. Kalian tinggal memasukkan usia masing-masing dan nanti sudah muncul hasilnya. Selain itu, dengan mengetahui denyut jantung maksimal, maka kita bisa membatasi denyut jantung olahraga, sehingga bisa mencegah kejadian yang tidak diinginkan saat berolahraga. Contohnya, kejadian yang ringan seperti mual hingga muntah, pingsan, hingga berat seperti nyeri dada, sesak nafas, rasa tidak nyaman di dada dan ulu hati, serangan jantung, dan dampak yang fatal, yaitu kematian. Iya, kematian itu merupakan misteri dan hanya Tuhan yang tahu. Namun, akan lebih baik jika kita bisa berusaha untuk mencegah kematian dini akibat terlalu memaksakan diri, bukan? Yang ketiga, bagaimana cara mengukur denyut jantung maksimal? Untuk cara menghitung atau mengukur denyut jantung maksimal secara akurat, memang gold standarnya adalah dengan stress test atau tes treadmill di fasilitas kesehatan lanjut. Dan biasanya tindakan tersebut digunakan oleh kardiologis atau dokter spesialis jantung dan pembuluh darah untuk diagnosis kondisi ataupun fungsi jantung pada pasien-pasien dengan masalah kesehatan jantung. Untuk biaya pemeriksaannya juga relatif tidak murah. Namun, terang saja, banyak sekali metode-metode pengukuran berbasis rumus yang bisa kita lakukan mandiri dimanapun kalian berada. Ada beberapa rumus yang bisa digunakan. Salah satunya yang paling umum dan sangat direkomendasikan untuk pemula adalah Fox MHR formula, yaitu dengan cara 220 dikurangi usia.
Misal usia 20 tahun, maka denyut jantung maksimal adalah 220 dikurangi 20, yaitu 200 kali per menit. Dan tinggal masukkan ke kalkulator zona denyut jantung. Untuk Fox formula ini akan tidak relevan pada orang yang aktif berolahraga. Oleh karena itu, jika kalian sudah rutin berolahraga paling tidak lebih dari 6 bulan atau 1 tahun, maka bisa menerapkan rumus Han atau Han formula, yaitu dengan cara 211 dikurangi 0,64 dikali usia kalian. Contoh masih sama, usia 20 tahun, maka kalikan dulu 0,64 dengan 20, hasilnya 12,8. Selanjutnya tinggal mengurangi 211 dengan 12,8 tersebut, dan hasilnya adalah 198,2 atau dibulatkan 198 kali per menit. Iya betul, semakin aktif kita berolahraga, maka denyut jantung maksimal kita akan lebih rendah. Hal tersebut karena otot jantung semakin kuat dan semakin efisien memompa darah ke seluruh tubuh. Berikutnya adalah rumus yang diperuntukkan pada orang yang mempunyai usia lebih dari 40 tahun. Karena penggunaan rumus Fox tadi akan semakin tidak akurat seiring bertambahnya usia. Oleh sebab itu ada Tanaka formula yang ditunjukkan untuk Anda yang berusia di atas 40 tahun. Untuk rumus Tanaka ini, caranya adalah 208 dikurangi 0,7 dikalikan usia. Karena ini diperuntukkan oleh orang-orang yang mempunyai usia di atas 40 tahun, maka akan saya contohkan kalkulasi dengan usia 50 tahun. Jika menggunakan perhitungan yang sederhana dari Fox formula tadi, yaitu 220 dikurangi 50, maka akan ditemukan maksimum heart rate 170 kali per menit. Sedangkan jika menggunakan Tanaka formula, yaitu 208 dikurangi 0,7 dikali 50, maka hasilnya 173 kali per menit. Iya betul sekali, hasil dari Tanaka formula sedikit lebih tinggi daripada Fox formula. Untuk akurasi dari perhitungan menggunakan rumus tersebut memang bisa mempunyai selisih yang cukup bervariasi. Dari beberapa penelitian, didapatkan selisih sekitar 3 hingga 12 ppm atau 3 hingga 12 kali per menit antara beberapa rumus dengan max HR yang didapatkan melalui pengukuran langsung dari stress test atau tes treadmill. Untuk kalian yang mempunyai riwayat penyakit jantung dan atau kalian seorang atlet yang mau mengejar performa, memang lebih baik menggunakan stress test atau tes treadmill untuk menentukan denyut jantung maksimal kalian. Contohnya saya yang memang mempunyai riwayat penyakit jantung dan saya memang sudah mempraktekkan menggunakan stress test dengan hitungan formula yaitu 220 dikurangi usia. Jauh beda, apalagi buat kalian yang sudah meningkatkan performa. Biasanya nanti denyut jantung maksimal yang dari rumus sama yang aktualnya itu akan berbeda. Untuk formula atau perhitungan dengan rumus itu sebenarnya banyak variasinya ya. Ada Tanaka, ada Han, ada banyak sekali. Jadi nanti kalian bisa sesuaikan dengan kalian. Kalau kalian aktif nanti bisa menggunakan yang metode Han. Tapi kalau ketika kalian masih pemula ya, masih mulai awal bersepeda atau awal-awal berolahraga ya, cocoknya menggunakan metode Fox yaitu 220 dikurangi usia. Karena itu lebih relevan. Tapi kalau kalian sudah mulai aktif, mulai sering bersepeda, sampai dengan peningkatan kebugaran atau fitness kalian, maka lebih baik menggunakan metode Han. Untuk metode Tanaka sendiri cocok digunakan untuk kalian yang usianya lebih dari 40 tahun. Karena semakin kita menua, metode Fox itu tidak relevan lagi. Jadi lebih cocok menggunakan metode Tanaka. Baiklah teman-teman, itu tadi pembahasan saya terkait dengan max heart rate atau denyut jantung maksimal. Seperti biasa, setiap literasi atau jurnal penelitian saya masukkan di deskripsi video ini. Semoga video ini bisa sedikit menambah informasi kepada kalian semua. Jika kalian menemukan video ini bermanfaat, maka bagikan ke teman-teman kalian yang kira-kira membutuhkan, terutama mereka yang sering banget goes atau olahraga hingga denyut jantungnya mencapai 100% dari MHR atau bahkan lebih. Jangan lupa juga tekan tombol suka jika pembahasan kali ini menarik. Lalu tekan tombol subscribe supaya kalian tidak ketinggalan informasi terkait olahraga, kesehatan, dan bersepeda lainnya. Saya Aji, sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Salam sehat, salam goes, tetap semangat.